Karena ini kan pengalaman bikin buku pertama nih ya. Jadi awalnya kita pikir wah di kebun pasti bisa, tapi nyatanya nggak segampang itu bikin buku. Ya, teksnya udah kelar aja, waduh masih repot banget. Edit apa semuanya lah, mulai foto, lukisan. Habis itu kalau nggak dibantu sama Pak Sabta, mana Pak Sabta itu, aduh ya, mulai out. Jadinya tentu nggak seindah yang sekarang. Kalau lihat sekarang kan penampilan indah itu berkat Pak Sabta. Sabta itu suaminya Dokter Tesi. Jadi kita semua ini keluarga besar. Alat UKA itu datang ke Indonesia itu baru tahun 2015. Jadi kalau separuh yang rusak kita yang normal kita ganti kayaknya sayang banget. Makanya harusnya UKA ini lebih dipromosikan. Tapi masalahnya nih hasil UKA ini di kalangan ortopedi masih belum yakin karena banyak komplikasi. Padahal berdasarkan pengalaman kalau kita baca lebih detail harusnya nggak mungkin terjadi komplikasi, bahkan hasilnya harusnya lebih superior dari petani. Makanya saya pikir ini kesempatan untuk memperkenalkan mengapa alat bagus yang menguntungkan pasien sampai kok tidak digunakan oleh kebanyakan dokter ortopedi. Jadi ide itu yang membuat saya terpicu untuk memperkenalkan UKA ini di kalangan ortopedi dengan antaranya dengan cara membuat buku. Bukunya yang ada memang buku aslinya itu kan relatif tebal dan kalau kita baca itu kan memang menurut saya agak sedikit sulit ya. Saya coba membuat buku yang lebih mudah dimengerti dalam bahasa Indonesia, tulisannya praktis ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan buku aslinya ya, buku aslinya jauh lebih detail lah ya. Tapi ini kan yang diperlukan oleh ortoped ini yang seperti ini kayaknya udah cukup ya, nggak perlu sampai biomekanik detail-detailnya. Baik, tadi kita udah dengar ide kenapa Dr. Franky meluncurkan buku tersebut. Lalu kita juga sudah tahu kapan perencanaan awalnya sih, dan ternyata cukup lama ya, tahun lalu dari Maret 2021. Berarti itu saat pandemi COVID-19 masih yang tinggi-tinggi ya dok, berarti? Betul. Okay. Tapi itu sebenarnya blessing juga ya, karena pada masa pandemi itu kita kegiatan operasi kurang, jadi lebih bisa memfokuskan diri untuk menulis. Kalau tadi kita udah ngomongin ide, kapan, nah saya ini penasaran siapa saja sih yang terlibat dalam pembuatan buku tersebut? Namanya ya Dr. Andre Ponton dan Dr. Ganda Kusuma, tapi dari yang dibantu oleh Dr. Jessica ya. Jessica itu timnya dari Dr. Andre Ponton. Kalau dari saya itu Dr. Karina, Dr. Daniel, Dr. Yo, Dr. Tesi, Dr. Niko, nah itu semua membantu. Tanpa bantuan mereka tentunya tidak akan berhasil lah buku ini diluncurkan. Sukanya ya akhirnya kita harus banyak baca lebih detail, belajar merangkai kata-kata. Jadi
Jadi bahasa Indonesianya jadi lebih bagus, bukan bahasa Indonesia seleboran. Tapi itu ya dukanya itu ya, karena banyak kali yang kita harus detail, jadi waktu yang tersita pasti banyak. Ya, tidurnya kurang, omelan kanan keluar di kiri, omelan apa dia, kita pergi jalan-jalan, pulang balik baca melulu, gitu ya. Masuk kanan keluar kiri aja, gitu. Ya, ilmu sabar. Nah, lalu dok, boleh kasih tahu nggak dok, dari mulai sampai terakhir berapa kali revisi dok? Wah ya kan sering kan, pengarah pertama banyak salah, lempar dokter Andre, ini tolong dikoreksi, dokter Albert, dokter Karina, dokter Daniel, semua dilewatin satu-satu, balik lagi kemari, betulin lagi, dokter Tesi tes, ayo tes, datang ke rumah sampai malam-malam, memperbaiki, nah itulah. Jadi nah itu belum lagi foto ya, foto, waduh, kita ambil foto setiap kali operasi, wah kok ini nggak pas nih sudutnya, terus wah ini kaki kanan, banyak kan kaki kiri. Nah kalau kita perhatiin itu kan semua teknik operasi itu ya kanan, operasi yang kiri. Jadi memang mesti dipikirin secara detail, jadi kayak gitu. Nah terus kita nggak boleh nyontek, ada gambar-gambar ilustrasi dari buku asli. Wah panggil, kebetulan ada dua mahasiswa UPH yang saya ajar juga, yang juga pelukis dia. Ya. Satu dokter Irin, nggak hadir di sini, lagi di luar kota. Yang kedua dokter Niko ini. Dokter Niko ini mau masuk ortopedi, makanya masuk di tim saya karena dia juga masuk di Rumah Sakit Siloam Bonjeruk. Nah ini dokter yang punya bakat untuk melukis. Ya. Nah, untuk membuat lukisan ortopedi itu ternyata enggak seperti lukisan biasa. Lagi ini kan detail. Awalnya saya juga kurang memahami kan. Saya juga belajar banyak tentunya ya dari sini. Bisa saya akui. Awalnya saya nggak kurang mengerti kenapa, tapi begitu sering baca, diperhatikan gambarnya, terus bikin logika, kita operasi bareng-bareng, sering diskusi, dokter Daniel, baru terungkap. Ya kan? Dan itu terlihat di gambar aslinya. Walaupun di gambar aslinya dari buku itu juga ada beberapa kesalahan, kadang-kadang kelewatan juga gitu. Kayak kedalaman lubang. Nah itu awal-awal aku pikir, jadi udah jadi gambar saya udah approve, ternyata lama-lama loh ini kan nggak cocok, jadi harus diperbaiki lagi gambarnya. Ya, Niko juga bolak-balik. Jadi dari handphone juga saya bisa menggambar juga karena buat dokter umum pasti lebih susah lagi mengerti. Untuk dokter ortopedi seperti saya juga susah, kadang salah. Lagi dokter umum, jadi memang harus diberi pengertian. Ya, gitu. Nah itulah sebenarnya popularitasnya UKA ini kurang. Ya. Kurangnya karena memang lebih detail, lebih jeli. Secara operasi lebih sulit dimengerti, tapi terutama karena hasil yang UKA yang dilakukan oleh dokter, kan untuk jadi expert kan mesti jadi pemula dulu. Nah pemula itu kalau untuk operasi total nih kan bandingannya sama UKA ke total. Kalau untuk operasi total nih tingkat yang bikin jadi langsung jeleknya itu lebih sedikit, tapi kalau UKA dia salah masang dikit pasti udah langsung kelihatan jeleknya, sehingga akhirnya tingkat komplikasi UKA itu lebih besar. Tingkat komplikasi UKA itu juga sebenarnya bukan karena tekniknya aja, tapi salah memilih pasien. Makanya UKA ini memilih pasien itu sangat penting, dan mesti mengerti prinsip-prinsipnya baru bisa menghasilkan bayi. Makanya jarang yang mau mengerjakan UKA. Bahkan udah dari 2015 ke sekarang kan udah 7 tahun ya. 7 tahun ini kalau kita lihat list dari pemakai UKA, baru ada 26 dokter ortopedi di Indonesia yang pernah mengerjakan UKA dari 1.200 orang. Jadi
sebenarnya jumlah itu sangat sedikit. Dan jumlah pasien yang dioperasi oleh pendapatan UKA itu di Indonesia itu nggak sampai 500 orang, nggak sampai 500 implan UKA yang terpasang oleh dokter Indonesia. Jadi ya jomplang sekali ya. Justru ini yang jadi pemicu dari kita untuk mempopulerkan UKA. Barang bagus tapi nggak digunakan secara bagus, sayang. Saya perlu sampaikan bahwa terima kasih yang paling tulus saya sampaikan kepada Dr. Tesi. Nah ini Dr. Tesi, tepuk tangan. Dr. Tesi ini akan mengambil juga ortopedi. Ya, dia berencana akan berangkat ke Jerman. Waktu yang lalu memang kita berencana sebelum bulan Oktober harus selesai buku ini, karena bulan Oktober Tesi mau berangkat, tapi pandemi. Nah itu yang jadi menyebabkan jadi molor. Tapi akhirnya jadi juga bukunya. Nah itu di situ juga kan ya tim yang membantu saya untuk sehari-hari kerja itu kan Karina, Daniel, Yohanes, Jessica membantu dokter Andre ya. Ya habis itu terus saya sendiri menulis kata pengantar gimana cara membaca buku ini, yang lain-lain. Kalau kita lihat ke daftar isi, maka ada 10 bab. 10 bab, di mana yang bab satunya itu hanya introduction, beda UKA dengan TKA. Kita harus mengerti desain implan UKA, dan gimana lutut secara kinematik bekerja. Teknik operasi, kita nggak langsung nulis teknik operasi. Jadi bab 4 dan bab 5 ini harus bacanya bolak-balik. Baca bab 4, terus bab 5, balik lagi bab 4, terus bab 5. Bolak-balik, karena itu saling berkait. Ya, pertama-tama tentunya buku ini dari kami sendiri internal berharap bukannya akhir dari penulisan, akan semoga buku ini bisa memicu sejawat-sejawat ya, adik-adik untuk lebih sering bisa mengekspresikan pengetahuannya untuk share kepada sejawat yang lain, nggak dalam muka aja, dalam segala hal ya, dalam menulis buku. Tapi khususnya untuk UKA, semoga buku ini ada jilid lanjutan. Masih akan dipikirkan apa mengenai UKA-nya. Itu jadi sharing ilmu harus tetap berkelanjutan. Oke, jadi kita berharap nih Dr. Franky akan menerbitkan untuk jilid berikutnya lagi nih. Baik, terima kasih dengan Dr. Andre Poto untuk maju ke depan. Saya sebenarnya nggak banyak kontribusinya. Saya cuma mendukung aja, karena beberapa sebulan yang lalu ya saya ada webinar sama Franky. Saya bilang, Franky ini guru saya di UK. Saya nggak tahu apa waktu itu. Franky yang memberikan saya motivasi dan ngajar saya dengan sangat sabar. Dari ruko sampai ke rumah sakit Pantai Dakar. Dari situ saya baru tahu. Tadinya saya nggak tahu sama sekali, nol. Saya waktu dibilang, saya dokter nulis, saya bilang, wah, nggak salah nih, saya mah baru 2 tahun tahu ini, nggak tahu apa sebenarnya. Tapi dokter Frank itu apa ya? Motivatornya luar biasa. Ayo. Saya kewalahan juga, merasa saya juga kalau dokter fisika. Yes, bantu saya nggak gitu paham soal ini. Akhirnya jadi 3. Jadi untuk ini saya mengatakan selamat dokter Franky, hasil yang luar biasa. Benar-benar saya juga bangga dan saya sangat banyak belajar. Terima kasih dokter Franky. Oke.
Nah, selanjutnya Dr. Albert Gadakusuma silakan maju ke depan untuk memberikan 1-2 kata. Dokter Franky itu luar biasa, ya, kakak kelas saya yang banyak memotivasi saya, ya, terutama untuk belajar lagi. Saya belajar Oxford nih itu sebelum saya lulus, ya, jauh sebelum masuk ke sini. Itu pertama kali saya mencoba menggunakan alat yang lama. Dan waktu itu saya terus terang merasa kalau susah, itu nggak banyak gunanya akhirnya. Karena saya konsentrasi ke total knee replacement dahulu. Lalu waktu pertama kali masuk ke sini, ya kan ya, saya mencoba. Saya lihat, saya coba, katanya hasilnya cukup bagus. Dan bertambah lama, bertambah banyak. Ya. Waktu pertama kali Dr. Franky bilang, gimana kalau kita menulis ini? Ya. Saya itu bukan seperti Dr. Andri atau Dr. Franky yang mengajarnya banyak, jadi belajarnya juga banyak. Kali ini saya jadi terpaksa harus baca lagi. Pulang kerja masih baca lagi, ya kan ya, supaya saya bisa menuliskan sesuatu yang bisa dibaca orang lain juga. Jadi Dr. Franky membantu saya untuk memperdalam ilmu saya sehingga hanya bukan operasi itu tahu ini, tapi tahu dasarnya dulu. Kenapa kita memilih pasien seperti ini lebih dalam lagi. Jadi banyak membantu saya. Dr. Franky luar biasa. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa seperti Dr. Franky dan Dr. Andre juga pada umumnya semuanya. Terima kasih.